saudara-saudiri yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kita dapat berkumpul dalam ibadah 7 bulanan kehamilan ini. Kiranya sukacita menaungi ibadah kita pada hari ini dan puji-pujian selalu berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah sambil berdiri kita angkat pujian dari buku ND nomor 257 Jono Debatata. Jonok debatata unduk bemahita lau marsombat duduhata mijur debatata tutonga-tongata tapahohom marohata sombama debata di benua ginjal nasohalopoa jonok debatata suru-suruana domanukap di jolona habadiaona dipapuji-puji dohot endena umuli hitape sasude uduk bemahita mangoloi tuhata. Tuhan itu baik dan penyayang. Ia membentuk yang dikasihinya dengan cinta. Ia menetapkan yang dikasihinya dengan kuasa dan kemuliaannya. Hari ini, dalam syukur 7 bulan kehamilan, dengan sukacita kita imani bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dengan bintang. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan. Untuk membungkam musuh dan kedukaan. Ya Tuhan, Tuhan kami, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan apa yang akan kami baca dan kami renungkan. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dengan perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Ayat yang ke-20, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ayat yang ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Shalom. Tema yang saya pilih untuk kita ialah duka cita mendahului sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-21 menyatakan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena Yesus akan segera pergi, namun duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita ketika kedatangannya kembali. Dalam hal ini, Yesus mengacu pada peristiwa kebangkitan dan kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perpisahan merupakan salah satu penyebab yang membuat seseorang atau individu menjadi khawatir. Hal ini dikarenakan seorang individu atau seseorang atau individu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan. Hal ini juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika Yesus menyampaikan tentang kematiannya. Akan tetapi berpisah dengan Yesus membuat para murid mengalami duka cita yang mendalam. Namun kembali melakukan perjalanan dengan Yesus membawa kegembiraan sejati dalam hati mereka, yang mana Yesus janjikan pada mereka tentang siapa yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dan oleh apapun juga. Yesus menggambarkan perubahan suasana ini seperti perempuan yang akan melahirkan, yang mana hal ini juga berkaitan dengan bagaimana perempuan yang siap sedia untuk menderita berjuang dalam penantian dan harapan akan datangnya sang anak. Seorang perempuan ketika mengandung akan mengalami ketidaknyamanan, ditambah lagi rasa takut, kecemasan, dan lain-lain. Sampai pada saat atau hari ketika ia melahirkan. Nah, selama 7 bulan kehamilan, hal ini pasti akan terjadi atau dialami oleh ibu yang mengandung. Pasti ibu yang mengandung akan mengalami ketidaknyamanan, rasa cemas, rasa takut, dan lain-lain. Tentunya untuk mengatasi hal ini maka diperlukan ketabahan dan kesabaran ketika mendekati saat atau waktu kelahiran. Saudara-saudari yang terkasih, akan tetapi semua penderitaan dimulai dari saat kehamilan. 7 bulan sampai saat melahirkan tidak akan diingat lagi pada saat anaknya hadir. Hal itu akan tergantikan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Begitu juga dengan hidup ini, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita begitu menderita, merasakan duka, merasa tidak bahagia, dan sebagainya. Entah hal ini dengan alasan karena berpisah dengan orang yang kita cintai, karena kegagalan dalam usaha, dan sebagainya.
Saudara yang terkasih, apapun keadaannya, seperti apapun situasi ketidakpastian yang terjadi dalam hidup, kita perlu ingat bahwa kita jangan pernah berputus asa dan jangan berhenti untuk berharap, karena masih ada harapan. Dan dalam Tuhan harapan itu adalah harapan yang pasti. Oleh karena itu, saudara-saudari, kuatkan dan teguhkanlah iman kita dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berserah diri serta berserah hati. Kita bersama-sama mendoakan 7 bulanan kehamilan ibu ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, karena Engkau boleh mempertemukan kami di tempat ini. Bahkan kami boleh bersatu hati datang ke hadapan-Mu melalui ibadah 7 bulan kehamilan ibu ini. Kami saat ini datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kehamilan ibu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau terus menyertai mulai awal kehamilan pada ibu ini hingga berada di usia kehamilan 7 bulan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya biarlah campur tangan-Mu yang selalu terus menyertai, mengiringi kehidupan keluarga ibu ini, terlebih kepada ibu yang sedang mengandung janinnya. Kepada keluarga, biarlah hikmat kebijaksanaan boleh selalu melingkupi kehidupan mereka, agar mereka sebagai keluarga boleh ada secara finansial maupun dukungan yang tidak henti-henti untuk menemani ibu ini di masa-masa kehamilannya hingga sampai bersalin nanti. Tuhan juga mencukupkan rezeki yang baik dan hati yang selalu mengasihi kepada suaminya, supaya ibu ini agar kiranya boleh ia secara tulus dalam membantu di setiap hidupnya. Kepada ibu yang sedang mengandung ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa, ibu ini boleh selalu sehat-sehat hingga tiba waktunya bersalin. Tuhan juga menguatkan serta memampukan ibu ini dalam kehamilannya. Tuhan juga memberikan hari waktu yang baik untuk anak ini agar boleh dilahirkan ke dunia dengan waktu dan kondisi yang baik. Tuhan memberkati anak ini agar kiranya dia boleh berkembang secara baik di dalam perut ibu ini dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari dengan sukacita kita mengiringi persembahan kita dengan mengangkat pujian dari NKB nomor 113 ayat 1 dan 3 dalam bahasa Sabu.
kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai dengan hari ini, itu bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Allah yang boleh memberkati, biarlah persembahan ini boleh dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Hanya ini doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah selalu bahwa dalam kehidupan kita memiliki masa-masa bersuka dan juga masa-masa berduka. Tetapi biarlah apapun itu keadaannya, kita selalu ingat dan selalu mau memberi diri untuk mengungkapkan rasa syukur dan cinta kasih kita kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami memuji dan memuliakan Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Atas segala rahmat, atas segala cinta kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan yang boleh menjadi penopang, Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan kami. Atas segala rahmat, atas segala berkat dalam kehidupan kami percaya Tuhan punya campur tangan. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik. Dan apa yang boleh ada pada kami ya Tuhan, ajar kami untuk mempercayai bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang selalu baik adanya dalam kehidupan kami. Ibadah ini Tuhan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan segala puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, dan nama-Mu selalu dipermuliakan di bumi maupun di surga. Ya Allah, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kiranya kasih Allah Bapa dan Putra dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian. Amin.